Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Aminatur Roisa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A semester 2 dengan NIM 23102018. Saya di sini akan menyampaikan resum tentang kajian sanad mengenai artikel yang sudah dikirim oleh Bapak Zainal Mutakin. Artikel pertama yaitu mengenai sejarah dan kedudukan sanad dalam hadis Nabi yang ditulis oleh Muhammad Ali. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian keislaman. Hadis mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh informasi lain termasuk Al-Quran, yaitu adanya sistem transmisi yang menghubungkan antara Nabi Muhammad sebagai sumber informasi dengan generasi berikutnya sampai informasi tersebut dihimpun dan dibukukan oleh para mukharij hadis. Sistem transmisi yang dikenal dengan sebutan sanad atau isnad. Kemudian di sini dibahas tentang pengertian sanad. Sanad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya penyandaran sesuatu pada sesuatu yang lain. Adapun kata isnad dalam hadis berarti kita bersandar kepada para periwayat untuk mengetahui pernyataan Nabi Muhammad SAW. Kadang istilah thorik dipakai dalam menggantikan isnad. Kadang pula istilah wajah digunakan untuk maksud yang sama. Kemudian ada juga istilah-istilah yang terkait erat dengan sanad yang perlu untuk dipahami, yaitu isnad, musnid, dan musnad. Ketiga istilah tersebut berasal dari kata sanad. Yang pertama yaitu kata isnad, merupakan bentuk masdar dari kata asnada yang menurut arti bahasanya adalah menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Sedangkan kata musnid adalah isim fa'il dari sanada yang secara bahasa berarti orang yang menyandarkan. Sedangkan secara istilah, kata ini berarti orang yang meriwayatkan suatu hadis yang disertai dengan penyebutan sanad hadisnya. Adapun musnad adalah isim maf'ul yang terbentuk dari kata sanada yang mempunyai arti secara lugawi sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, musnad mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, kata musnad berarti kitab hadis yang di dalamnya berisi koleksi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain dalam bab yang lain pula. Yang kedua, kata musnad juga berarti hadis-hadis yang disebutkan seluruh sanad dan bersambung sampai kepada Nabi. Yang ketiga yaitu para ulama hadis juga menggunakan musnad dalam arti sanad. Ini dapat dipahami karena musnad merupakan masdar dari sanad. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah pemakaian sanad. Tradisi periwayatan dalam masyarakat Arab sebelum Islam atau pada masa jahiliyah tidak mementingkan kebenaran berita dari apa yang mereka terima, sehingga mereka tidak kritis terhadap siapa yang membawa berita itu. Tidak mementingkan kejujuran dan kebenaran yang disampaikan, apalagi terhadap penelusuran berita yang diterimanya. Karena kebanyakan apa yang mereka riwayatkan itu hanya hal-hal yang bersifat kesenangan, kebanggaan, dan juga untuk membakar semangat dalam berperang. Namun urgensi metode sanad baru tampak dan lebih penting dalam Islam, khususnya periwayatan hadis. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Pada masa Nabi, penggunaan sanad itu masih sederhana. Namun menjelang akhir abad 1 Hijriah telah berkembang hingga Syu'bah selalu memperhatikan apa yang diucapkan gurunya, yaitu Qatadah. Apabila dalam periwayatan hadis Qatadah mengatakan hadatsana, maka Syu'bah mencatat hadisnya. Apabila Qatadah berkata qala, maka Syu'bah diam dan tidak mencatatnya. Hal ini dilakukan karena sangat hati-hati dalam menerima riwayat hadis. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kedudukan dan unsur-unsur sanad pada hadis. Yang pertama yaitu kedudukan sanad pada hadis. Menurut Muhammad Ibnu Sirin, ia mengatakan, sesungguhnya pengetahuan hadis adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Maksudnya yaitu dalam menghadapi suatu hadis, maka sangat penting diteliti terlebih dahulu para periwayat yang terlibat dalam sanad hadis yang bersangkutan. Menurut Abdullah bin Mubarak, menyatakan sanad hadis merupakan bagian dari agama.
Sekiranya sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja yang akan bebas mengatakan apa yang dikehendakinya. Pernyataan itu memberi peringatan bahwa sanad hadis merupakan bagian penting dari riwayat hadis. Keberadaan suatu hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis ditentukan oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Karena pentingnya peranan sanad dalam hadis tersebut, maka para ulama ulumul hadis mengklasifikasikan hadis baik dari segi sahih dan maudhu'nya, maqbul dan mardudnya, maupun tingkatan dan kualitas hadis lebih banyak didasarkan pada kualitas sanadnya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur sanad hadis. Yang pertama yaitu rijalus sanad, yaitu perawi-perawi yang ada dalam sanad dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kelayakan seorang perawi dalam periwayatan hadis ini didasarkan pada dua standar, yaitu segi kualitas pribadi dan moralnya serta kapasitas intelektual. Yang kedua yaitu ittisalur ruwah, yaitu silsilah sanad. Maksudnya yaitu tidak terputusnya mata rantai periwayat dari Rasulullah SAW sampai kepada mukharrij, yaitu yang mengeluarkan atau penghimpun riwayat hadis dalam sebuah hadis. Yang ketiga yaitu tahammul wal adah, yaitu metode periwayatan. Kemudian saya akan membacakan resume dari artikel selanjutnya yaitu mengenai kajian matan dan sanad hadis dalam metode historis yang ditulis oleh Muhammad S. Rahman. Di sini yang pertama yaitu membahas mengenai pengertian sanad dan matan hadis. Sanad menurut bahasa berarti sandaran, sedangkan menurut istilah sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis. Matan secara bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan. Sedangkan matan menurut istilah adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat hadis. Apakah hadis tersebut berbentuk qaul atau perkataan, ataupun berupa fi'il atau perbuatan, atau berupa takrir atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu membahas mengenai penelitian sanad dan matan hadis. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah yang menyatakan tuduhan keji yang bertitik tolak pada pemikiran kaum Syiah yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ia mulai mengadakan penyebaran ajaran yang tidak sesuai terhadap sunnah Nabi, dan ulahnya itu membekas dan meningkat pada generasi-generasi berikutnya. Dari peristiwa tersebut, sahabat dan tabi'in bertindak lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis. Mereka hanya mau menerimanya apabila telah jelas jalan dan rawinya. Mereka sudah meneliti langsung dan meruntut nama-nama rawinya apakah jelas terpercaya, adil, atau sebaliknya. Penelitian sanad hadis berarti menuntut adanya 4 syarat agar dinilai derajat suatu hadis, yaitu yang pertama mencari biografi perawi, yang kedua membahas keadilan dan kedhabitan rawi, yang ketiga membahas kemutasilan sanad, yang keempat yaitu membahas syad dari dan ilat hadis. Kemudian secara umum ada 3 langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis, yaitu yang pertama meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua meneliti susunan matan semakna, yang ketiga yaitu meneliti kandungan matan. Selanjutnya dalam penelitian matan hadis terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama jika suatu matan terdapat tanda-tanda kepalsuan seperti lemah lafadznya, rusak maknanya, atau berentangan dengan teks Al-Quran yang sahih, maka yang tepat untuk mengetahui sumbernya ialah melihat kitab-kitab al-mawdu'at, atau kitab-kitab tentang hadis maudhu'. Yang kedua yaitu jika matan itu termasuk hadis qudsi, maka sumber yang tepat untuk mencarinya adalah kitab-kitab yang khusus yang menghimpun hadis qudsi. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis. Ciri umum dari sebuah hadis sahih di awal bagian abad kedua Hijriah adalah bahwa hadis itu diriwayatkan oleh sejumlah perawi dengan jumlah yang banyak dan berasal dari berbagai provinsi dan negara. Walaupun demikian, tidak semua hadis mempunyai satu jalur dalam menyebarluaskan sanad. Untuk melihat keberadaan hadis-hadis tersebut dinilai berdasarkan jumlah perawinya. Berdasarkan hal ini, semakin banyak sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis itu, maka semakin banyak pula jalan untuk menuju kepada matan hadis itu.
Kemudian saya akan membahas artikel selanjutnya yaitu mengenai eksistensi sanad dalam hadis yang ditulis oleh Zulheldi. Yang pertama yaitu membahas mengenai pengertian sanad. Di sini sama seperti artikel sebelumnya. Secara bahasa sanad berarti sesuatu yang dijadikan pegangan. Sedangkan menurut istilah sanad berarti jalan matan atau rangkaian nama-nama perawi yang menyampaikan sebuah hadis dari sumbernya. Kemudian di sini membahas mengenai urgensi sanad. Ini juga sama seperti artikel yang pertama yaitu menurut Ibnu Sirin, ia mengatakan sesungguhnya pengetahuan terhadap hadis adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agamamu itu. Statement kedua ulama tersebut mengukuhkan bahwa sanad mempunyai posisi yang sangat penting. Sanad melindungi umat Islam dari tergelinciran dan serangan musuh yang tidak diduga, sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad bahwa perumpamaan orang yang menuntut ilmu agama tanpa sanad sama halnya dengan orang yang menaiki tempat yang tinggi tanpa menggunakan tangga. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan sanad. Tradisi sanad dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti yang digambarkan di atas, ketika seorang sahabat mengajarkan atau menyampaikan sebuah hadis kepada sahabat lainnya, selalu disebutkan dari siapa hadis itu dipelajarinya sampai kepada Rasulullah sendiri. Sahabat menjelaskan apakah dia menerima langsung atau tidak, lengkap dengan cara penerimaannya. Menurut Imam Nawawi, seringkali dalam rangkaian periwayatan silsilah rawi itu terdapat 4 orang sahabat dan ada juga dalam sanad yang lain itu terdapat 4 orang tabi'in. Dalam hal ini Imam Nawawi menegaskan bahwa sahabat dan tabi'in sangat jujur dan mementingkan deskripsi sanad secara utuh tanpa adanya rasa rendah diri dan takut direcehkan. Sahabat yang berguru kepada 3 sahabat lainnya secara bertingkat sebenarnya berpeluang mengklaim bahwa dia menerima langsung dari Nabi karena sejaman dan sering bertemu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh sanad hadis terhadap nilai hadis. Menurut Imam Nawawi, jika sanad suatu hadis berkualitas sahih, maka hadis itu dapat diterima. Sedangkan jika sanad hadis tersebut tidak sahih, maka hadis itu ditolak. Dengan demikian, sanad hadis yang dapat diterima itu adalah sanad yang mutasil atau bersambung, bukanlah sanad yang munqati atau terputus. Sanad hadis yang diterima harus terdiri atas orang-orang yang benar-benar terbukti keamanahannya dan ketangguhan intelektualnya. Maka bukan orang-orang yang majhul atau tidak jelas dan orang-orang yang ditinggalkan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sanad dan hadis maudhu. Hadis maudhu merupakan korban radikalisasi muhaddisin dalam penerapan uji sanad. Berbagai penipuan dan pemalsuan yang terdapat di dalam hadis tersebut dapat dibongkar karena sanad yang membentenginya sangat rapuh. Maka hadis-hadis itu berguguran satu demi satu dalam umur yang tidak panjang. Kriteria kritik sanad yang tidak mengenal kompromi merupakan salah satu tembok penghalang yang sukar ditembus oleh hadis-hadis ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu artikel mengenai iktibar sanad dalam hadis yang ditulis oleh Cut Fauzia. Yang pertama yaitu mengenai pembahasan iktibar sanad. Sebelum dilakukan iktibar, terlebih dahulu dilakukan kegiatan takhrij hadis sebagai langkah awal penelitian. Untuk hadis yang akan diteliti, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan iktibar. Iktibar menurut bahasa merupakan masdar dari kata iktabaro, yang sedangkan makna iktibar adalah memperhatikan atau meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu jenis yang lainnya. Menurut istilah ilmu hadis, iktibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penelitian kepribadian periwayat dan metode periwayatannya. Yang pertama yaitu kaidah kesohihan sanad sebagai acuan. Salah seorang ulama
Hadis yang berhasil menyusun rumusan kaidah kesohihan hadis tersebut adalah Abu Umar Utsman bin Abdurrahman bin As-Salah Asy-Syahrazuri yang biasa disebut Ibnu As-Salah. Adapun rumusannya yaitu hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, yang dhabit sampai akhir sanad. Di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan juga cacat atau dhaif. Unsur-unsur kaidah kesahihan hadis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukhorijnya sampai kepada Nabi. Yang kedua yaitu seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dhabit. Yang ketiga yaitu hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan dan cacat. Pembahasan selanjutnya yaitu faedah syahid, mutabi, dan i'tibar. Berikut faedah-faedah mengenai syahid, mutabi, dan i'tibar. Yang pertama yaitu sebagian orang mengira bahwasanya i'tibar adalah bagian dari tabi dan syahid, padahal tidak demikian. Hanya saja i'tibar adalah metode atau cara untuk sampai kepada keduanya, yaitu cara untuk menelusuri tabi dan syahid. Sedangkan yang kedua yaitu mutabi dan syahid tidak terbatas pada thiqah. Yang ketiga yaitu mengetahui banyaknya jumlah rawi hadis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai artikel kritik sanad hadis telaah metodologis yang ditulis oleh Hadri Nadiron. Di sini juga sama menjelaskan tentang pengertian sanad dan urgensi sanad seperti yang dijelaskan oleh artikel-artikel sebelumnya. Saya akan mengulas sedikit, yaitu kata sanad berasal dari bahasa Arab sanada yasnudu sunudan, yang berarti sandaran dan pegangan. Sedangkan menurut istilah sanad dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Urgensi sanad itu akan lebih tampak apabila perhatian diarahkan kepada para perawi yang membentuk sanad itu sendiri, karena dengan meneliti sanad akan dapat diketahui apakah silsilah periwayatannya bersambung kepada Nabi atau tidak. Juga dapat diketahui apakah pemberitaan dari mereka itu dipertanggungjawabkan, di mana pada akhirnya dapat diketahui nilai hadis yang diriwayatkan apakah sahih atau dhaif atau hasan atau maudhu'. Urgensi inilah yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i bahwa seorang yang mencari hadis dengan tidak mempedulikan sanadnya seperti seseorang yang mencari kayu bakar di malam hari. Dia tidak akan tahu apa yang diambilnya, apakah itu kayu bakar ataukah ular. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai asal-usul perkembangan sanad. Menurut Al-Sadiq Bashir Nasr, tidak ada keterangan yang detail kapan dan siapa yang menggunakan sanad pertama kali dari generasi pertama Islam. Ketika Rasulullah masih hidup, kebanyakan para sahabat tidak terlalu mementingkan persoalan sanad. Ini dikarenakan mereka masih saling mempercayai, menjaga dan mempunyai komitmen dengan keislaman mereka. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika kekuasaan Islam telah meluas dan pemeluknya semakin banyak, para sahabat mulai bertanya tentang sanad hadis. Puncak dari aktivitas ini adalah ketika terjadinya kematian Khalifah Utsman bin Affan. Sejak saat ini para sahabat semakin berhati-hati dan mulai menyeleksi sumber pemberitaannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode kritik sanad hadis. Yang pertama yaitu kriteria kesahihan sanad. Ini bisa dilihat bahwa para ulama sepakat bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi sebuah hadis agar dikatakan sahih. Yang pertama yaitu bersambungnya sanad, yang kedua perawinya adil, yang ketiga yaitu perawinya dhabit, yang keempat terhindar dari syadz, yang kelima terhindar dari ilat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak persyaratan kesahihan sanad pada pengklasifikasian hadis. Para ulama telah membuat klasifikasi hadis di mana tujuan dari pengklasifikasian ini adalah untuk menjaga orisinalitas kenisbahan suatu hadis dan juga untuk lebih memudahkan pada proses identifikasi. Ulama hadis menamakan hadis yang memenuhi semua unsur dari kaidah ini sebagai sahih isnad. Sedang yang kurang atau tidak memenuhi sebagian maupun seluruh unsur dari kaidah tersebut disebut hadis hasan atau hadis dhaif.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu langkah penelitian sanad hadis. Langkah pertama yaitu mengumpulkan seluruh sanad hadis, kemudian melakukan iktibar sanad dengan cara pembuatan skema seluruh jalur sanad. Langkah kedua yaitu meneliti perawi dan metode periwayatan yang mereka gunakan. Yang ketiga yaitu penelitian terhadap ketersambungan sanad. Yang keempat yaitu membuat kesimpulan hasil penelitian sanad sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Kemudian artikel selanjutnya yaitu mengenai metode kesohihan sanad hadis. Telaah terhadap pemikiran Syuhudi Ismail dalam kaidah kesohihan hadis yang ditulis oleh Makmur Muhammad Ismail dan Burhanuddin. Yang pertama yaitu biografi Syuhudi Ismail. Syuhudi Ismail ini lahir pada tanggal 23 April 1943. Muhammad Syuhudi Ismail ini dilahirkan di sebuah desa yang berasal di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Beliau menghasilkan karya-karya diantaranya pengantar ilmu hadis, menentukan arah kiblat dan waktu sholat, kaidah kesohihan sanad hadis, telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah yang diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta. Kemudian ilmu hadis tentang pengantar, sejarah dan istilah dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemikiran Syuhudi Ismail, mengenai kesohihan sanad hadis. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis, menurut Syuhudi, ulama biasanya menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti. Yang kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat. Yang ketiga yaitu meneliti kata-kata yang menunjukkan para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad. Mengenai matan, pemikiran Syuhudi yang menonjol tentang matan hadis adalah langkah-langkah sistematis penelitian matan hadis. Langkah-langkah tersebut tersusun diantaranya: yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanad, yang kedua, meneliti susunan lafaz yang semakna, yang ketiga, meneliti kandungan matan, yang keempat, menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai profil buku kaidah kesohihan sanad hadis. Buku kaidah kesohihan sanad hadis ini merupakan buku yang dikarang oleh Syuhudi Ismail. Ini merupakan sebelumnya itu hasil disertasinya pada program pasca sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan spesialisasi ilmu hadis. Buku ini diterbitkan oleh Bulan Bintang dengan tebal 270 halaman. Dalam buku tersebut, Syuhudi membahas dan meneliti kaidah kesohihan sanad secara kritis ditinjau dari pendekatan ilmu sejarah. Syuhudi mengatakan bahwa tujuan utama kaidah kesohihan sanad hadis itu diciptakan untuk meneliti dan menetapkan sahih tidaknya suatu sanad hadis. Unsur-unsur yang terkandung dalam kaidah tersebut ditetapkan berdasarkan argumen-argumen tertentu. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai metode penyusunan buku Syuhudi. Di sini ada unsur-unsur kaidah kesohihan hadis, cukup hanya 3 macam saja, yaitu yang pertama sanad bersambung. Kaidah minornya yaitu muttasil, marfu, mahfudz, bukan mu'al atau bukan hadis yang berilat. Yang kedua yaitu periwayatan yang bersifat adil. Kaidah minornya yaitu beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan ajaran agama Islam, memelihara muruah. Yang ketiga yaitu periwayatannya bersifat dhabit atau dapat dipercaya. Kemudian Syuhudi menganalisis kesohihan sanad itu melalui pendekatan ilmu sejarah. Ia membagi periwayatan hadis yang didukung oleh ilmu sejarah menjadi 2. Yang pertama yaitu periwayatan primer, yaitu sumber yang berasal dari kesaksian dengan mata kepala sendiri atau indera lainnya. Periwayatan primer ini dalam periwayatan hadis pasti berasal dari sahabat, karena mereka yang memungkinkan langsung dapat menyaksikan perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu periwayatan sekunder, yaitu periwayatan yang tidak langsung disaksikan atau dialami oleh rawi. Periwayatan semacam ini dalam ilmu hadis mungkin berasal dari sahabat, mursal sahabi, dan mungkin berasal dari bukan sahabat. Kemudian saya akan membacakan resume mengenai artikel selanjutnya, yaitu mengenai kedudukan sanad transmisi hadis Nabi Muhammad SAW menurut para ulama klasik yang ditulis oleh Ahmad Sayhuddin.
Yang pertama yaitu mengenai fungsi dan tujuan sanad. Sanad dalam agama ini menempati posisi yang sangat penting. Tidak heran kalau keberadaannya memang menjadi perhatian khusus bagi para ulama. Di sini ada fungsi dan tujuan keberadaan sanad, di antaranya yaitu adanya kemungkinan kita untuk menelusuri kebenaran khobar sehingga kita dapat mengetahui hadis yang dapat diterima atau makbul dan hadis yang ditolak atau mardud. Yang kedua yaitu pencari hadis dapat menentukan derajat kesahihan dari setiap hadis, baik hadis qauli, fi'li, takriri atau wasfi. Yang ketiga yaitu sanad menjaga hadis dari penyelewengan, pemalsuan, perubahan-perubahan atau pengurangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode para muhaddisin dalam mengkritik sanad. Untuk mengkritik sanad, para ahli hadis memfokuskan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu hal-hal yang menyangkut diri para rawi, berupa kualitas pribadi perawi atau adalah. Untuk dapat diterima periwayatannya, seorang rawi harus bersifat adil. Adil ini bersifat merupakan sifat yang meresap pada diri seorang perawi yang seharusnya membiasakan diri hidup dalam takwa dan selalu menjaga muru'ah serta menjauhi perbuatan dosa dan hal-hal yang merusak muru'ahnya. Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang yang adil itu orang yang ketaatannya kepada Allah SWT mengalahkan kemaksiatannya. Hal-hal yang menyangkut diri para perawi yang kedua yaitu kapasitas intelektual perawi. Seorang perawi harus dhabit. Yang dimaksud dhabit di sini adalah seorang perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, kemudian mampu memahami hadis yang dihafalnya itu serta mampu menyampaikan hadis tersebut dengan baik kepada orang lain. Sifat dhabit perawi ini dapat diketahui dengan adanya kesesuaian hadis yang diriwayatkannya itu dengan hadis yang diriwayatkan para rawi lain yang thiqah. Hal yang kedua yaitu hal-hal yang menyangkut sanadnya itu sendiri. Yang pertama yaitu ketersambungan dan keterputusan sanad. Ketersambungan sanad ini berarti bahwa setiap rawi atau setiap orang yang rijalus sanad itu meriwayatkan hadis dari perawi sebelumnya. Hal itu berlangsung terus sampai pada sanad terakhir sehingga sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu syududus sanad. Suatu sanad itu bisa mengandung syad bila sanad yang diteliti itu lebih dari satu buah. Oleh karena itu hadis yang hanya memiliki satu sanad tidak mungkin mengandung syad. Sedang penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya syad adalah dengan membandingkan semua hadis yang ada untuk matan yang topik pembahasannya yang sama. Yang ketiga yaitu ilat sanad. Selanjutnya yaitu mengenai ilat sanad. Menurut para ulama, ilat hadis pada umumnya dapat diketemukan pada 4 faktor. Yang pertama yaitu sanad yang tampak mutasil dan marfu' tetapi kenyataannya mauquf walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Yang kedua yaitu sanad yang tampak mutasil dan marfu' tetapi kenyataannya mursal walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Yang ketiga yaitu dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampurnya dengan hadis lain. Yang keempat yaitu dalam sanad itu terjadi kekeliruan penyebutan nama rawi yang memiliki kemiripan dengan perawi lain yang berbeda kualitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.